Itu makanya kita tak berani mengatakan diri kita paling suci ya Bu, Bapak. Kalau nggak percaya saya tes malam nih, tunjuk tangan. Siapa Bapak Ibu yang ruang ini yang tak ada dosanya? Tunjuk tangan. Saya tak berani, separuh aja lah. Siapa yang tak ada dosanya nih? Kalau Anda ada yang menjawab, saya Ustaz, tak ada dosa saya. Andai kata dijelaskan ketika dia mengatakan diri tak berdosa, saat itu dia sudah berdosa. Dari mana jalannya? Karena sir batin dia merasa paling suci, batin dia datang ria, datang merasa paling hebatnya. Jadi bagaimana kami bersikap? Biarlah kita merasa banyak dosa lalu kita bertobat daripada banyak pahala tapi berbangga. Biarlah kita merasa banyak salah tapi kita bertobat daripada merasa banyak amal tapi kita berbangga. Jadi tak bisa kita merasa hebat. Kenapa ya? Karena Rasul bilang kullu bani Adam khati'ah, tiap anak Adam itu mesti berdosa. Jadi sebaik-baik orang berdosa itu tawabun, mereka yang bertobat. Apa syarat tobat? Nah, ada syaratnya. Aku udah tobat lah ini, tobat. Udahlah ucapan istighfarnya tak benar. Tobatnya pula tobat cabai. Podas, takkan aku makan lagi nih. Isu di kerojonya juga. Itu belum tobat, Pak. Yang disuruh Allah Ta'ala itu apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi seharusnya begitu, bukan diulang. Jadi apa syarat tobat itu? Yang pertama, segera berhentilah meninggalkan maksiat. Apa yang dosa-dosa pernah dibuat itu jangan dibuat lagi. Itu tobat, syarat. Yang kedua, menyesal serta sedih karena telah mengerjakan dosa itu. Ada orang tak menyesal. Aku dulu lajang-lajang, kalau minum mabuk, kalau judi, kalau zina udah puas lah. Puas pula. Seharusnya menyesal. Aku muda-muda dulu salah pengerjaan apa dulu kasih khilaf. Menyesal lah tak aku buat lagi itu, sedih aku. Kenapa sempat terjun ke dunia hitam, sempat banyak meninggalkan sholat. Harusnya begitu, Pak. Ini bangga pula dia. Kalau yang mabuk judi cerita lah, apa ada puas dah kata dia. Harusnya menyesal, bukan puas. Meninggalkan sholat itu cukup banyak, dan cukup tinggal benernya aja lagi sekarang udahlah, udah banyak dosa udah, jangan tambah-tambah lagi. Nah, begitu seharusnya. Yang ketiga, berniat tidak akan kembali kepada maksiat itu selama-lamanya. Itu kepada Allah. Tapi jika terhadap manusia berkaitan dengan hablum minan nas ini, maka ditambah syarat taubat yang keempat. Apa itu? Kalau ada menyangkut masalah harta, minta halalkan. Aku pernah mengambil sawit bapak 5 janjang. Aku pernah mencuri nangka dulu pak. Maka minta halalkan. Kalau dia minta ganti, wajib ganti. Aku dulu pak raya yang lalu di Almanar. Aku nampak selop bapak cantik, aku curi selop bapak. Itulah yang bapak kehilangan tahun 1440 yang lalu. Ganti selopnya tuh. Kalau dia minta ganti. Kenapa kau ambil? Aku pak pergi pakai sandal jepit, terpaksa lah pulang sepatu kulit, kata dia. Ganti. Tapi kalau orang tu paham, sudahlah itu kau udah taubat. Aku maafkan kesalahan kau yang lalu itu. Jangan dibuat lagi. Selepas kita pak. Bukan tanggung sama manusia ni. Kepada orang kita zolimi. Kalau nggak ada orangnya, orang yang pernah diumpat. Kapan kita ngumpat dia? Ketika wirid di rumah dia. Kita baca Yasin, pahalanya Yasin itu 1000. Yasin wal Quranil Hakim sampai 83 ayat penuh rumah ini pahalanya. Tetapi selesai baca Yasin diumpatnya pula lontong orang masin. Dosanya 5.000, pahala baca Yasin 1.000, bangkrut perusahaan Yasin. Nah, bagaimana taubat ini? Minta izin sama dia. Kalau orangnya tak ada lagi, udah meninggal, lebih tambah gawat lagi Pak. Maka lisan ini panjang kajinya. Di kitab ini terselikin, kalau ada dosa tangan, dosa tangan, kaki, mulut, perut, kemaluan, telinga, maka yang paling banyak dibahas agak panjang dosa lidah lah. Tangan sebentar, kaki sebentar, tapi kalau lidah, Masya Allah panjang kajian. Rasanya kalau dalam bermasyarakat bersosial nih, sulit memang menjaga lidah.
Ada yang dia ngomong, mengumpat, memfitnah, bahkan sengaja pula dia bercakap. Aku tidak menceritakan orang, tekonang hati gitu coba. Aku tidak menceritakan dia tekonang hati. Tekenang itu tapi ceritanya juga. Jangan beritahu semua orang ya, kita aja tahu. Tapi diberitahu juga. Nah inilah penyakit, umpat orang ini, ceritakan aib ini, buka orang ini. Begitu. Kalau masalah uang, harta, gimana caranya? Cari ahli warisnya. Kalau anak menjang sebulan, betul pak, dulu aku pernah mengambil harta ayah kau nih. Aku pernah zalim, atau pernah dicuri, atau pernah terambil, atau pernah utang belum bayar. Kasih sama ahli waris. Kalau ahli waris sudah meninggal, balikkan harta itu ke Baitul Mal. Kalau Baitul Mal itu ada, bersedekahlah sama dia. Berapa utang? 100.000, sedekahkan. Sebentar lagi akan datang ribuan fitnah. Kapan? Apalagi musim-musim kampanye, pemilihan kepala desa, pemilihan DPR nanti. Dalam kancah politik macam-macam lah lisannya akan bercakap. Jadi tebar fitnah dan sebagainya. Bukan hanya tebar pesona, tebar fitnah sekalian. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penuhi syarat taubat itu, bertobat kita. Segera berhenti meninggalkan maksiat, menyesal kita telah melakukan itu, dan berniat tidak akan kembali lagi kepada dalam dosa itu. Jadi secara umumnya tobat itu bisa kata diterima, bisa. Kapan? Yang tadi kita jelaskan dari awal. Matahari terbit di sebelah barat. Kalau sempat terbit matahari di sebelah barat, sudah tak diterima tobat lagi. Kalau kita bangun pagi, para ahli maksiat dia nampak matahari lagi masih terbit lagi sebelah timur, bersyukurlah karena pintu tobat masih terbuka. Tapi kalau nanti terbit matahari itu ke barat, tandanya kiamat tertutup. Mudah-mudahan kita yang sudah bertobat dijaga Allah Subhanahu wa taala iman Islam kita dan diberikan Allah keselamatan kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kapan? Ketika udah nak mati, Pak. Udah nak mati mau tobat tak bisa lagi. Firaun pernah mengalami itu. Sampai ke leher dia ini tenggelam di Laut Merah itu. Apa kata dia? Aku beriman kepada Tuhannya Musa, tapi dah nak mati. Jadi artinya jangan sampai dah nak mati baru tobat. Dalam pandangan ahli sufi bahwa tobat orang ini bermacam-macam. Entah ke yang mana lah kita sekarang. Kata siapa itu? Kata Imam Al-Ghazali. Tingkat taubat itu yang pertama, bertobat terus sampai mati. Ini yang diinginkan Pak. Kita bukan merasa kita paling bersih, paling suci. Terus istighfar yang kita baca. Terus tobat. Perbaiki terus sampai mati. Lalu dihitunglah kita mati dalam keadaan belum bertobat. Yang kedua, tobat terus berdosa lagi. Tobat lagi, berdosa lagi. Ada tidak tuh Pak? Puasa, sholat juga, berdosa juga. Amal sedekah juga, korupsi main juga. Tobat, berdosa lagi. Tobat, ada juga itu. Yang ketiga, tobat di saat-saat tertentu. Giliran ada cobaan, datang bala bencana, meninggal keluarga, gunung meletus, datang penyakit virus corona, takut tobat. Asal hilang virus nanti ini, tidak lagi sholat. Datang gelombang tsunami, takut sholat. Giliran tak ada gelombang aman-aman dia rasa, tidak. Itu loh. Giliran meninggal keluarga, dia ramai sholat. Banyak meninggal di kampung tu takut dia. Giliran tak ada meninggal dalam sebulan nih, kumat lagi. Entah yang mana kita nih. Tapi ada juga tobat terbatas tapi terus bermaksiat. Mana tobat terbatas terus bermaksiat? Sekali jadi bertobat, datang bala bencana menimpa dia. Entah sakit, entah bangkrut perusahaan dia, entah apa yang direncanakan gagal, dia bertobat minta ampun sama Allah, dia kembali. Tapi setelah naik berjaya kembali, tak ingat bahkan bermaksiat terus dia dengan apa kemewahan, kelebihan yang diberikan oleh Allah itu. Terus bermaksiat sampai matinya. Bahkan kita khawatir saudara-saudara kita setelah ditangkap polisi, setelah ditangkap oleh Badan Narkotika Negara BNN, tobat. Tapi setelah keluar bukan lagi jaringan nasional, jaringan internasional main terus. Lalu dapat berita mati dalam penjara dalam keadaan sabu-sabu. Nauzubillah, itu yang kita sundikan Pak. Kita bukan marah dengan perbuatan dia itu saja, tetapi
kita kasihan dia kembali tidak sempat bertobat. Itu sejahat-jahat manapun kita, kalau tahu jalan pulang, ada harapan balik juga. Itulah untung pulang jalan kembali. Dari itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan mudah-mudahan perbanyakkan istighfar Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini kami tutup dengan cerita kisah yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah ketika beliau salat Isya bersama Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, selesai aku salat Isya bersama Rasulullah SAW, lalu aku pun keluar meninggalkan masjid. Ada di tengah jalan itu bertemu seorang perempuan pendosa. Kata perempuan itu bertanya, "Hai Abu Hurairah, apakah aku ini terima taubat aku? Apakah taubat aku diterima dan adakah kesempatan aku untuk bertobat?" Kata perempuan itu bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah langsung menjawab, "Apa dosa yang kau lakukan?" "Aku ini penzina. Lalu dari hasil zina itu aku mengandung seorang bayi. Setelah bayi itu lahir, aku bunuh anak perempuanku ini. Apakah dosaku diterima?" Lalu langsung dijawab oleh Abu Hurairah dengan agak marah, "Taubatmu tak diterima. Celaka engkau dan apa yang kau lakukan itu." Menangis perempuan itu, langsung pingsan di tempat, tak sadarkan diri. Mendengar kalimat Abu Hurairah, Abu Hurairah pun terkejut. Orang pernah melihat perempuan itu pingsan, dia pun pergi, menyesal di hatinya. Apa salah fatwa yang kusampaikan ini? Untuk meyakinkan diri, dia pun pergi menemui Rasulullah SAW. Diceritakanlah kisah dia tadi. Apa kata Rasulullah? "Kenapa yang kau lakukan itu, wahai Abu Hurairah? Kenapa yang kau memfatwakan ini?" Rasul Abu Hurairah pun menyesal dia, "Pak, kenapa sampaikan ini? Engkau cari perempuan itu, bahwa perempuan itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Siapa kita, Pak, menghukum orang jahat yang katanya pemabuk, penjudi, penzina? Siapa kita menghukum orang?" Tetapi Rasulullah suruh dipanggil, dicarilah. Bahkan dalam riwayat diceritakan, banyak anak-anak itu seakan-akan mengejek Abu Hurairah itu gila. Kenapa? Dia sedih, menyesal, dicarinya orang kemana-mana kampung perempuan itu. Akhirnya izin Allah Subhanahu wa taala bertemulah dengan perempuan itu. Bertemu dengan perempuan itu, disampaikannya, "Aku menyampaikan pesan Rasulullah SAW." Kata Abu Hurairah menyampaikan bahwasanya apa yang kusampaikan tadi itu keliru. Rasulullah sudah menyampaikan bahwasanya taubat engkau itu diterima walaupun engkau berzina, walaupun engkau membunuh anakmu itu. Maka gembiralah perempuan itu. Sebagai rasa kasih sayang, Abu Hurairah itu dibaginya sebuah kebun kepada perempuan itu, Pak. Satu kebun kurma. Mulai hari ini kebun kurma ini demi Allah dan Rasul, ambillah kebun ini untuk engkau. Mudah-mudahan penjelasan disampaikan oleh Abu Hurairah itu berdasarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, mengingatkan kita bahwa selagi hayat masih dikandung badan, pintu taubat akan dibukakan Allah SWT sepanjang kita mau bertaubat. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita menjadi ahli taubat. Kita termasuk orang mensucikan diri dan tidak merasa paling hebat, paling banyak amal, tetapi mereka selalu mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.